Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehadirannya Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah kali ini webinar Aptikom Jabar lanjut. Nah, jadi karena kita ini saya sebutnya batch 2 ya, kita sudahi batch pertama ini sampai Idul Fitri kemarin. Nah, kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Pak Abdurrahman, Ketua STIMIK Bandung ya Pak ya. Dengan tema yang akan di-sharingnya ini sangat menarik, web mining. Web mining ini kekinian ya, ini tema-tema yang sangat tren gitu. Nah, apalagi digabung dengan Ancolony Optimization, algoritma Snoop. Saya risetnya ke sana Pak, itu luar biasa menurut saya. Riset-riset terkait algoritma seperti ini perlu di-share Pak seluas mungkin, karena saya pikir ini algoritma yang tren juga gitu ya, yang sangat semua orang harusnya tahu gitu. Nah, alhamdulillah Pak Abdurrahman, waktu dan tempat kami persilahkan memperkenalkan diri, kemudian berbagi, nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Enggak, Pak Abdurrahman, kami persilahkan. Sebentar ya. Enggak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Ayi dan rekan-rekan peserta webinar Aptikom Jawa Barat. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 ya, kita dapat bersilaturahim dan diskusi berbagai hal ya. Alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan dari Aptikom Jawa Barat untuk diskusi mengenai web usage mining ya, web usage mining dengan menggunakan algoritma Ancolony Optimization ya. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman ya. Kebetulan saya menjabat saat ini sebagai Ketua STIMIK Bandung. STIMIK Bandung merupakan anggota dari Aptikom Jawa Barat ya. Nah, pada hari ini kita akan diskusi mengenai web usage mining dengan menggunakan algoritma Ancolony Optimization. Nah, web usage mining yang akan saya tekankan di sini adalah dalam rangka untuk menggunakan, melakukan klasifikasi pengguna web. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf suara saya kedengaran Bu Ayi? Jelas Pak, bagus. Jelas ya, oke. Yes. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada diskusi kali ini. Pertama adalah mengenai new economy ya. Jadi new economy ini adalah bagaimana ekonomi baru dengan memanfaatkan teknologi informasi, dalam hal ini adalah internet ya, yang mengintegrasikan berbagai platform ekonomi global ya. Yang kedua adalah web usage mining dalam konteks business intelligence dan overview Ancolony Optimization ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian ya, saya mengawali diskusi kali ini adalah ingin memperlihatkan bagaimana Pak Abdurrahman, punten hilang suaranya. Kita tunggu ya Bapak dan Ibu, barangkali ada persoalan koneksi ini, tunggu sebentar. Bapak dan Ibu bisa dengar suara saya? Berarti koneksinya Pak Abdurrahman ya? Takutnya koneksi di saya juga nih, koneksi saya takutnya bermasalah. Kelihatannya Pak Abdurrahman ya yang ada kendala di koneksi. Kita tunggu dulu ya Bapak dan Ibu. Jadi tadi pengantarnya web usage mining. Nah, jadi kan memang data mining ini menurut saya harus ya, kalau kita memang masuk ke industri 4.0, salah satunya yang enabler untuk segera mencapai industri 4.0 ini ya data mining, lalu machine learning. Nah, web usage mining ini tadi kelihatannya memang
fokus mining untuk pengguna web. Ya, web juga kan kita sudah tahu tidak ada yang tidak menggunakan internet hari ini ya, semua menggunakan mengakses web. Nah, bagaimana mengkaitkan dengan algoritma Uncolony itu yang ingin saya lihat ya, ingin saya ikut menyimak juga, karena tidak mudah itu menerapkan algoritma tertentu di domain-domain persoalan spesifik. Ini share-nya udah ada, tapi Pak Abdurrahman belum kelihatan ya suaranya. Suaranya juga belum muncul, kita tunggu saja. Sepertinya Pak Abdurrahman nggak tahu kalau suaranya nggak kedengeran nih. Halo, ya. Pak, tadi hilang. Tadi menghilang, Pak. Halo. Ya, sekarang kedengaran, Bu? Iya, kedengeran. Tadi menghilang, Pak. Tadi nge-lag. Sorry, Dave. Mungkin hari Sabtu pada banyak yang menggunakan Zoom ini. Iya, padat, Pak. Bangga. Sudah dilanjut aja, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ayu dan kawan-kawan. Saya mengawali untuk diskusi ini, saya ingin memperlihatkan bagaimana integrasi ekonomi secara global yang terjadi saat ini. Ya. Ini data memang agak lama, yaitu tahun 2015, tapi saya kira masih relevan dalam konteks integrasi ekonomi global. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, Bu Ayi dan kawan-kawan, bahwa hampir seluruh platform ekonomi di dunia itu sudah terintegrasi, ya, sudah terintegrasi satu sama lain dengan adanya internet. Kita lihat e-commerce, ya, medsos dan lain-lain itu mempercepat penetrasi pasar dalam globalisasi ekonomi. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, itu pengguna internet di Indonesia itu setiap hari berkembang, ya. Ini saya cuplik data tahun 2018, ya. 2019 mungkin mirip-mirip. Jadi dari total populasi Indonesia 265 juta, ya, itu yang menggunakan internet adalah 50%. Artinya 132 juta itu pengguna internet yang ada di Indonesia. Artinya 50%-an, Bu, ya. Kemudian yang aktif di sosmed itu kurang lebih 130 juta, kurang lebih 49%, dan yang menggunakan mobile itu 415 juta atau 157%. Nah, ini kenapa terjadi? Karena satu orang bisa jadi memiliki beberapa mobile phone, Bu Ayi dan kawan-kawan. Mohon maaf, suara saya kedengaran, Bu Ayi? Kedengaran, Pak. Oke. Jelas, Pak. Kemudian aktif mobil sosial media, ya, yang menggunakan handphone itu kurang lebih 120 juta. Jadi kalau kita lihat bahwa tatanan sosial di Indonesia itu 50% itu sudah terhubung dalam jaringan internet. Dan ini secara demografis tersebar, Bu Ayi dan kawan-kawan. Artinya tidak hanya orang yang berpendidikan tinggi, ya. Sekarang dari SD pun semuanya sudah terkoneksi internet. Nah, kalau kita lihat dari hasil survei ini, pengguna mobile phone, ya, itu 415 juta, artinya pengguna internet di Indonesia itu sangat aktif, gitu. Ya. Nah, ini merupakan tambang emas baru bagi kita, ya, untuk menggunakan data-data yang di internet ini memberikan value baik dalam bisnis maupun dalam politik dan lain-lain, ya. Sekarang yang menggunakan ini tidak hanya bisnis, kawan-kawan, tapi teman-teman politikus juga memanfaatkan data ini bagaimana, katakanlah, untuk pemilu, meraup suara melalui broadcast di internet maupun pengguna sosial media, ya. Jadi ini adalah tambang emas yang baru bagi kita, ya. Nah, mengapa kita menggunakan data web ini sebagai tambang emas baru, ya? Seperti yang disampaikan Bu Ayi, bahwa web ini adalah gudang data yang sangat besar, ya. Hampir tiap hari pertumbuhan website, ya, pertumbuhan akun-akun di medsos, ya, kemudian pertumbuhan konten-konten itu saya kira satu hari bisa jutaan lah, ya, seluruh dunia. Di Indonesia saya kira mungkin tiap hari 1 juta muncul berbagai konten, ya, apalagi sekarang dengan konten multimedia yang dimediasi oleh YouTube sebagai bagian daripada platform Google, ya, itu membuat para pengguna internet sangat aktif, ya. Nah, teman-teman, sesuai dengan topik yang telah saya sampaikan, ya, bahwa internet sebagai platform global, ya,
kita ingin mencoba bagaimana menambang data web ini untuk kebutuhan bisnis. Jadi saya arahkan untuk kebutuhan bisnis intelligence ya. Kemudian fokusnya adalah bagaimana kita mengklasifikasi customer kita atau pengguna web, mana yang potensial, mana yang tidak potensial. Nanti studi kasusnya kita bisa lihat, saya yakin hampir orang di sini menggunakan platform Android dan Google. Nanti kita lihat sama-sama bagaimana Google melakukan hal itu ya. Nah, jenis data yang ada di web itu setidaknya ada 3. Pertama dari aspek konten ya, ada kontennya, ada teks ya, ada audio visual, ada yang multimedia, kemudian ada usage atau pemakaian, ada web structure ya. Nah, berdasarkan taksonomi web mining itu ada 3 disiplin keilmuan Bu Ayi dan kawan-kawan. Jadi kalau yang terkait dengan konten itu yang namanya web content mining. Kalau yang terkait dengan pemakaian itu adalah web usage mining. Kemudian kalau terkait dengan structure itu ada yang namanya web structure mining. Jadi ini disiplin keilmuan bagaimana kita menambang data di web ya. Jadi cukup variatif dan cukup banyak ya. Nah, kemudian web usage mining itu memiliki beberapa fungsi. Ada untuk kebutuhan personalisasi, site modification, ada untuk BI atau business intelligence, ada untuk system improvement, ada juga melakukan karakteristik penggunaan web atau usage characterization ya. Jadi cukup banyak fungsi ya. Jadi personalisasi katakanlah bagaimana mempersonalisasi websitenya sesuai dengan karakteristik pengguna ya. Jadi misalkan dari layout, dari gambar ya. Jadi banyak ya. Nah, saya arahkan sekarang untuk BI, business intelligence. Untuk BI pun teknik data mining yang bisa digunakan untuk menambang web usage ada beberapa ya. Ada untuk asosiasi, ada untuk klasifikasi, ada untuk klasterisasi. Jadi yang paling dominan adalah 3 aspek ini. Nah, saya melakukan klasifikasi. Nah, sebenarnya riset ini sudah saya lakukan beberapa tahun yang lalu, bahkan saya mengawali dari tahun 2004 Bu Ayi ya, 2004 sampai 2009, sehingga menemukanlah algoritma CANWOM ya, Continuous Uncolony Optimization ya. Jadi untuk klasifikasi. Nah, taksonomi web mining ya, ini saya highlight ya. Jadi untuk web content mining, kalau berdasarkan data, itu yang bisa kita tambang katakanlah data yang berbentuk teks, image, audio, video ya, atau structured record ya, rekaman-rekaman yang terstruktur ya. Kemudian web structure mining bisa kita dari hyperlinks dan dokumen structure. Nah, kalau web usage mining, nah ini datanya cukup bisa kita akses, antara lain adalah di web server logs ya. Jadi teman-teman yang sudah terbiasa main di internet itu nanti di web server itu ada web server log atau activity log di situ ya. Application server log, application level log. Yang saya gunakan itu adalah web server log ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa fungsi web usage mining ya, ini kita arahkan pada BI, business intelligence ya. Karena sekarang hampir tidak bisa lepas dari kebutuhan bisnis ya. Nah, untuk business intelligence ada 4 aspek yang bisa kita manfaatkan output daripada web usage mining. Pertama adalah bagaimana membangun inovasi produk ya. Nanti kita akan melihat bagaimana customer segmentation ya. Segmentasi customer bisa kita kelompokkan berdasarkan karakteristik penggunaannya. Ada juga yang terkait dengan bagaimana menawarkan value daripada perusahaan dan produk kita. Ya, bagaimana mengupgrade kapabilitas perusahaan kita sesuai dengan customer kita. Nah, ini melalui product innovation ya. Nah, ada juga yang terkait dengan customer relationship ya, bagaimana kita melakukan marketing dengan pendekatan CRM ya. Jadi nanti saya jelaskan mengenai CRM karena ini output daripada web usage mining yang akan kita diskusikan itu lebih banyak untuk kebutuhan business intelligence dan khususnya adalah untuk customer relationship. Nah, ujung-ujungnya adalah finansial ya, bagaimana kita meningkatkan revenue dan profit kita dari e-commerce atau website yang kita punya ya. Nah, tentunya untuk melakukan CRM ini ya juga membutuhkan dukungan daripada infrastructure management ya. Apa sih CRM ini? Jadi saya sebelum masuk ke web usage mining saya ingin menjelaskan supaya kita memiliki terminologi yang baru mengenai CRM ya.
Jadi yang namanya CRM itu adalah bagaimana memadukan antara proses bisnis dengan teknologi, ya, untuk mendapatkan pemahaman tentang customer behavior kita dari berbagai perspektif, sehingga dapat mendukung dalam mengembangkan produk dan jasa yang kompetitif. Ya. Jadi ini yang namanya CRM. Jadi ini tidak hanya berbicara teknologi, Bu Ayi, tetapi juga proses bisnis yang harus kita enhance. Ya. Nah, ini ada 3 definisi yang sudah saya rangkum, tapi paling tidak kita sepakat menggunakan terminologi yang pertama, ya. Yang kedua dan ketiga juga sangat terkait, tapi kita mencoba bagaimana mengcombine proses bisnis dan teknologi sehingga kita mengetahui karakteristik customer behavior kita. Nah, untuk apa kita melakukan klasifikasi user dalam kepentingan BI e-commerce ini? Kita ingin melihat siapa customer kita yang bisa mendatangkan high profit, siapa yang low profit, kan? Kemudian mana customer baru, mana customer yang kembali lagi ke kita, ya. Kemudian kita ingin melihat mana customer yang sudah keluar dari kita atau pindah, dan mana loyal customer. Nah, ini klasifikasi user dalam e-commerce, ya. Nah, ini hampir semuanya digunakan oleh medsos lah. Yang paling mudah kita lihat datanya di medsos, katakanlah di Google, kemudian Facebook, ya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bagaimana parameter untuk melakukan klasifikasi. Nah, ini ada beberapa parameter. Ada parameter resiensi, yaitu berapa lama user berinteraksi dengan web kita, ya. Kemudian yang kedua, frekuensi, berapa kali user mengakses web dalam kurun waktu tertentu, ya. Kemudian bagaimana total transaksi dia mengiklankan di web kita, ya. Nah, ini halo, suara saya kedengaran, Bu? Iya, Pak. Kedengaran, Pak. Jelas. Ya, suara kurang, ya. Sekarang jelas, Bu? Jelas, Pak. Jelas. Halo, jelas, oke. Silakan, Pak. Nah, apa tujuan daripada CRM ini? Oke, jadi supaya ini bisa kita lihat bagaimana CRM digunakan oleh teman-teman yang memiliki medsos, Bu, ya. Saya langsung simulasikan, ya. Jadi kita, kalau teman-teman masuk ke Google, nah sekarang Google waktu tahun 2004, waktu saya masih riset sampai 2009, itu kan hanya untuk search engine, kemudian email, Bu, ya. Kemudian untuk hal-hal yang lainnya masih sangat kurang. My Business juga belum ada, ya. Google Meeting juga masih terbatas. YouTube saya tahun 2004 nggak tahu masih ada, sudah ada atau belum, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat platform di Google itu banyak sekali produknya, dan ini saling terkait, ya. Jadi kita bisa akses YouTube, My Business, Play Store, dan bahkan handphone kita itu juga terhubung di sini, platform Android kita, ya. Sehingga kalau kita lihat, nah, kita bisa melihat bagaimana usage kita terhadap platform Google. Mungkin teman-teman sudah sering mengakses ini, ya. Jadi kalau kita lihat apa yang Google record, ya. Nah, jadi kalau kita lihat Google sudah merecord data-data kita termasuk nomor handphone, ya. Kemudian activity kita itu juga, ya. Ini lagi share simulasi, Pak, atau slide? Ini apa, Google, Bu. Kelihatan di saya tayangannya masih slide, Pak. Oh gitu, sebentar ya, saya arahkan dulu, Bu. Oke, sebentar, Bu, ya. Oke. Enggak, silakan. Nah, kalau kita lihat Ya. di Google kita, nah, kalau kita lihat Google kita, Bu Ayi, waktu tahun 2004 sampai dengan 2009, Google servicesnya cukup terbatas, ya. Mungkin kita 15 tahun yang lalu hanya mengakses search engine, kemudian email, ya, sama kontak, kalender. Untuk hal-hal yang lainnya masih terbatas. Kalau YouTube itu tahun berapa ya, Bu Ayi, ya?
Saya kira YouTube mungkin era tahun 2010-an lah ya. Sekarang kita bisa melihat bagaimana kita di akun kita ya, di myaccount.google.com, kita bisa lihat Bu ya, bagaimana activity log kita di Google. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa setting ya. Semuanya akan kelihatan ya. Bagaimana activity kita. Nah, ini kalau kita nah ini contoh nih ya. Saya dalam kurun waktu tertentu hari ini saya mengakses Android saya 2 kali. WhatsApp Messenger saya ini kan berapa kali, karena kita udah terhubung dengan platform Google Android, kita di YouTube berapa kali, semuanya terrecord. Berapa kali untuk memiliki data kita pada Google adalah menggunakan Android. Suara hilang. Kelihatannya koneksinya ya bermasalah lagi. Sambil menunggu ya, menunggu koneksi Pak Abdurrahman stabil, saya juga jadi melihat aktivitas Google saya nih. Ke record semua ya. Ke Facebook 3 kali, WhatsApp 3 kali, Polarflow. Ini apps yang ada di HP saya ternyata ke-record juga oleh Google ya. Mungkin karena saya login menggunakan di HP juga menggunakan Google. Bapak dan Ibu, sambil menunggu, coba dicek myactivitygoogle.com. Pikir-pikir agak sering juga ya, semua yang kita kerjakan dicatat oleh Google. Menyeramkan juga ya Bu ya. Iya, saya baru minggu kan nih, sampai tadi saya lari, saya rekod pakai Strava kan, ada nih Strava running. Nih katanya saya pakai Strava hari ini. Messenger juga 1 kali. Waduh, semua kelihatan. Halo, Bu Ai. Ini Gmail by Google. Ya Pak, sudah. Oke, maaf Bu ya. Sekarang terdengar Pak, cukup jelas. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Pak Abdurrahmannya nggak kelihatan wajahnya, kena backlight kayaknya Pak. Oh gitu. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Nah, saya sharing file. Ini file yang saya sharing kelihatan Bu. Kelihatan Pak, kelihatan. Google ya, Google My Activity. Ya, kelihatan Bu ya. Kelihatan, jelas Pak. Oke. Nah, di Google kita bisa melihat activity kita ya, baik yang berbasis mobile maupun yang kita menggunakan desktop Bu ya. Jadi karena kita menggunakan platform Android ya, Android adalah milik Google. Jadi ada beberapa produk atau aplikasi yang bukan milik Google itu juga tertrace oleh Google ya. Nah, sekarang bayangkan kalau jumlah pengguna Google itu 3 miliar, berapa data yang harus dikelola oleh Google? Bagaimana Google bisa menambang datanya gitu. Nah, itu saya kira menjadi inspirasi bagi kita ya. Nah, ini termasuk akses saya menggunakan bank itu kelihatan semua Bu di sini Bu. Ya. Tuh kelihatan apa yang kita lakukan di Android semuanya kelihatan. Ya. Ini bisa kita trace apakah mau hari ini atau 1 bulan ataukah seminggu ya. Jadi data yang dimiliki oleh Google tentunya miliaran. Jadi kalau dengan 3 miliar pengguna, satu orang menggunakan satu hari rata-rata minimal 5 aplikasi, berapa data yang harus ditambang oleh Google, berapa yang potensial, berapa yang tidak potensial, berapa yang bisa ditawarin iklan, berapa yang tidak perlu ditawarin iklan, iklannya jenis apa. Nah, itulah
web usage mining, Bu Ayi dan kawan-kawan. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi saya belum lanjut aja Pak, masih terpesona ternyata semua aktivitas dicatat juga ya, meskipun via HP. Betul, Bu. Dan juga aplikasi-aplikasi yang saya gunakan di HP itu direkod juga ya. Saya pikir cuma browsing. Jadi karena kita menggunakan semuanya, jadi karena kita menggunakan platform Android ya, dan Android itu adalah milik Google, jadi apa yang kita lakukan di atas Android maka akan terrecord, Bu. Termasuk kita mengakses katakanlah mobile banking ya, kemudian mengakses detik.com, kemudian berita apa kita yang sedang kita cari, termasuk di YouTube kita senang konten apa, itu semuanya terrecord. Sehingga makanya begitu kita akses ke YouTube, katakanlah kita senang dengan konten-konten terkait akademik, maka di bawahnya ya lebih banyak konten-konten akademik. Kalau kita senang akses konten dakwah, maka di bawahnya konten-konten dakwah gitu. Jadi, nah itulah association rule ya. Association rule di web usage mining Google itu udah jalan gitu. Nah, jadi kenapa saya tertarik untuk melakukan klasifikasi pengguna untuk e-commerce? Karena untuk melihat aspek ini ya. Jadi bagaimana melihat customer yang high profit, mana yang low profit, mana yang new customer, mana yang returning customer. Nah, data resiliency, frekuensi, intensity itu semuanya Kelihatannya Pak Abdurrahman ada kendala koneksi lagi ya Bapak dan Ibu. Jadi sambil menunggu beliau koneksinya stabil, kita bisa diskusi. Memang saya tahu sih Google itu mencatat semua, tapi begitu melihat catatannya surprise juga ya, maksudnya shock juga gitu melihatnya ya. Oke, saya Bu Sofa bisa ditanyakan tuh. Pak Abdurrahman, suaranya terputus-putus. Kita tunggu dulu ya. Jadi Bu Sofa harusnya bisa ya di-delete ya. Tapi saya juga tidak tahu tuh Google tetap memegang ya, bahkan cache-nya juga disimpan juga. Kalau kita mengakses web, kemudian webnya sudah down, kadang-kadang Google masih menyimpan juga cache-nya. Ya memang semua aktivitas boleh ngomong baik ya. Boleh silakan Bu Sofa. Kalau data bank kan 3 tahun ke delete ya Bu ya, tapi ini Google enggak ya, ke semua ya. Nah itu, saya belum tahu juga nih. Saya merekod sampai berapa tahun ke belakang sebesar apa gitu ya. Saya kaget juga sih, memang saya tahu cuman kaget juga. Semua histori begitu film ya Terry Gilliam juga muncul Bu. Ternyata ya ada harusnya hati-hati harus jaim. Wah, bisa dimanfaatkan macam-macam ya gitu. Iya. Bu, saya risetnya tentang ini juga Bu, tentang enggak Bu, saya IS Bu, Information System, cuman saya tertarik ke CRM-nya aja, tugas-tugas saya juga ada CRM-nya gitu. Nyambung juga ya. Ya, nyambung juga gitu. Jadi makanya saya lihat historis e-commerce saya juga muncul ya. Ketahuan belanja apa ya? Iya, ketahuan juga. Banget. Aduh, bahaya juga nih transaksinya dan sebagainya kan, historisnya ya. Makanya ini PR juga kali ya kalau memang terekod semua. Sampai klasifikasinya kali ya Bapak ini ya, Pak Brahman ini ya. Iya, website-nya. Oke, siap Bu Ayi. Pak Abdurrahman, ketemu Bu Sofa. Lagi menunggu Pak Abdurrahman bisa bergabung kembali. Bapak dan Ibu boleh juga sharing-sharing ya, riset-riset barangkali ada kaitannya dengan web usage mining ini.
Kalau saya lebih ke algoritmanya. Jadi Uncolony Optimization itu kan algoritma yang terinspirasi Nature Inspired Algorithm. Kalau Uncolony Optimization ini terinspirasi dari perilaku semut. Nah, nanti mungkin Pak Abdul Rahman akan menjelaskan lebih detail. Jadi bagaimana semut itu kok bisa ya, kalau kita lihat perilaku semut, dia menemukan makanan, entah di mana gitu ya, dia bisa memanggil koloninya itu untuk sama-sama mengangkut ke sana. Nah, ini menginspirasi dijadikan algoritma. Saya lupa siapa yang pertama kali menggagas Uncolony ini ya. Jadi di dunia computer science memang banyak sekali algoritma-algoritma yang mengambil inspirasi dari perilaku biologi, perilaku kehidupan. Yang paling terkenal tentu saja genetik algoritma. Bapak dan Ibu barangkali pernah mendengar algoritma genetika. Nah, algoritma genetika itu terinspirasi dari perilaku ya, DNA, perilaku genetik yang ada di tubuh kita. Kalau yang terkenal lagi adalah jaringan saraf tiruan. Nah, kalau algoritma genetika itu biasanya untuk optimisasi, kasus-kasus optimisasi. Yang terkenal lagi adalah jaringan saraf tiruan. Nah, itu biasanya digunakan untuk learning. Jadi Bapak dan Ibu kalau yang sudah terbiasa dengan machine learning, deep learning, ya pasti tahu jaringan saraf tiruan ya, atau artificial neural net. Itu mengambil inspirasi dari perilaku otak. Kadang-kadang saya wondering gitu ya, ini si perilaku biologi ini apakah memang seperti itu gitu ya? Karena kan misteri ya, buat saya sih misteri sekali, perilaku benar nggak sih otak itu cara bekerjanya seperti itu? Benar nggak sih di tubuh kita ini secara DNA dia berevolusi, kemudian ada nanti itu yang terbaiknya akan lanjut, kemudian nanti ada mutasi. Nah itu tidak terbayang gitu, tapi pasti inspirasi ini berdasarkan pemahaman dari teman-teman dari biologi juga ya. Jadi setahu saya algoritma terinspirasi sistem biologi ini melibatkan 3 pihak, orang computer science, orang dari biologinya sendiri, dan tentunya harusnya ada pendekatan matematis, jadi kolaborasi. Nah, kesininya algoritma itu kan sudah settle. Nah, itu banyak di konstruk ya, dijadikan program dan dijadikan tools. Kalau saya lihat machine learning segala macam ya using tools itu. Jadi algoritmanya sudah dibungkus, sudah tinggal kita using lah, tinggal menggunakan. Tapi sebetulnya kalau kita mau mundur ke belakang ya, melihat fenomena biologi, kemudian mengambil inspirasi, kemudian melakukan pendekatan matematis, dijadikan algoritma, itu luar biasa perjalanannya. Jadi dan saya tuh senang banget ya, bio-inspired algorithm istilahnya tuh ya, bio-inspired algorithm itu passion saya di situ gitu. Jadi kalau ada algoritmanya Uncolony Optimization, apa saya tuh tertarik banget gitu, seperti apa sih sebetulnya. Nah, kelihatannya Pak Abdul Rahman ini akan nanti lebih menyambungkan pemanfaatan Uncolony tersebut ya di persoalan web user mining ini. Kelihatannya ya Pak Abdul Rahman ya. Saya lagi ngobrol-ngobrol nih, lagi cerita-cerita. Maka dilanjut lagi. File sharing saya kelihatan Bu? Kelihatan Pak, tadi sampai Google Activity kita sudah cek, dilanjut Pak yang e-commerce-nya, silakan. Baik, nah jadi teman-teman setelah kita melihat itu contoh aplikasi Google Activity yang telah dilakukan oleh Google ya. Nah kalau kita lihat pada saat kita menyusun atau membuat akun email baru di Google, itu di paling terakhir itu ada suatu deklarasi ya. Ya kalau ini saya simulasikan bikin alamat email kayaknya agak butuh waktu. Nanti kalau teman-teman bikin akun email baru, itu di deklarasi terakhir silahkan dibaca ya, bahwa Google akan memanfaatkan data Anda ya, itu untuk berbagai kebutuhan kepentingan dia. Dia akan mengkolaborasikan data Google, email, YouTube, dan services yang lainnya.
itu sudah ada di klausulnya. Nah, begitu kita setuju, maka kita sudah memberikan wewenang kepada Google untuk menambang data kita. Begitulah ceritanya, ya. Nah, apa tujuan daripada CRM ini, ya? Pertama adalah untuk mengetahui perilaku customer kita atau pengguna web kita, ya. Nah, dengan mengetahui perilakunya, maka kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik pada customer, ya. Nah, dalam hal ini, bagaimana kita bisa melihat medsos-medsos yang kita punya, Facebook, Google, ya, itu sangat user friendly terhadap penggunaannya, kemudian layanannya sangat inovatif, ya. Kalau dulu kita live streaming itu hanya di YouTube, sekarang Facebook juga menyediakan, ya, termasuk di Instagramnya juga, ya. Kemudian termasuk membantu mendefinisikan strategi promosi, ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ya, kalau kita masuk ke Facebook, itu kita bisa mempromosikan untuk segmentasi pembaca iklan kita berdasarkan demografi, umur, ataukah geografis. Apakah skala nasional, sangat lokal. Nah, kenapa dia bisa melakukan itu? Karena Facebook dan Google itu sudah menambang data kita dari berbagai aspek, ya. Termasuk melakukan retensi customer potensial. Retensi itu artinya supaya kita tidak pergi membeli produk ke kompetitor atau kita tidak mengunjungi website kita. Nah, ini fungsi daripada CRM, ya. Nah, prinsip CRM yang dilakukan adalah bagaimana memberdayakan hubungan yang telah terbentuk, ya. Jadi data kita yang ada di Google kurang lebih 3 miliar, di Facebook kurang lebih 2,5 miliar, itu betul-betul mereka manfaatkan, ya. Bagaimana supaya customer dia, pengguna layanan dia itu tetap nyaman, ya. Makanya harga user Pak Fauzi Fahmi itu lebih mahal daripada punya saya, karena tiap hari selalu update status, katanya. Nah, itu harga per orangnya akan berbeda-beda, ya. Kemudian memberdayakan pengetahuan tentang perilaku customer, ya, sehingga ujung-ujungnya adalah proses promosi dan bagaimana membangun loyalitas customer itu bisa dilakukan oleh para pengelola e-commerce, ya. Nah, siklus daripada BI itu CRM itu paling tidak ada 3 aspek, ya. Pertama, untuk melakukan akuisisi. Yang kedua, bagaimana melakukan enhancement terhadap customer existing. Kemudian meretensi customer existing. Akuisisi itu bagaimana mendapatkan customer baru, ya. Nah, dengan adanya big data sekarang, ya, kalau kita memiliki aplikasi e-commerce, kemudian terintegrasi dengan berbagai medsos, ya, atau kita bisa menggabungkan data di BPS dan lain-lain, itu memungkinkan akuisisi customer baru cukup mudah, ya. Nah, apalagi di zaman new economy ini, ya. Nah, ini peran daripada CRM, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Ternyata untuk mengetahui perilaku customer itu yang terpenting, ya, dan itu menempati bobot 43%. Kemudian untuk kebutuhan analytical itu 43%, ya. Ini paling banyak 2 hal ini, ya. Nah, keuntungannya apa? BI dengan fitur CRM ini adalah untuk melakukan customer retention, ya, 86%. Jadi kenapa Facebook, Google, Instagram itu selalu berinovasi dengan berbagai service atau produk baru supaya kita sebagai pengguna ini tetap loyal mengupdate status, ya, tetap loyal menggunakan fitur-fitur mereka. Nah, itu bagaimana melakukan retensi customer, ya, termasuk meningkatkan customer baru tentunya. Oke, nah itu sedikit mengenai business intelligence dengan pendekatan atau fungsi CRM, Customer Relationship Management. Nah, sekarang saya akan masuk pada web usage mining, ya. Nah, web usage mining seperti yang saya sampaikan adalah bagaimana kita menambang data atau mengekstrak pengetahuan, ya, dari pola penggunaan web pengguna web atau customer kita, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, data-data yang kita himpun, ya, dari internet kita, ya, itu akan mengenerate berbagai data, termasuk weblog data. Ya, ini sudah common sejak zaman dahulu. Yang kedua adalah data customer, ya. Nah, data yang telah masuk ini, ya, baru bagaimana kita mendapatkan atau melakukan pattern discovery, ya, sehingga menghasilkanlah beberapa rule atau kebutuhan statistik yang dibutuhkan untuk bisnis. Nah,
algoritma Uncolony optimization itu bisa kita gunakan untuk melakukan pattern discovery. Ya, jadi ini pattern discovery ya, ini bisa kita lakukan menggunakan berbagai algoritma, misalkan C45 ya silahkan, atau unminer ya. Jadi untuk ACO itu algoritmanya yang pertama namanya unminer. Ya, nanti saya jelaskan apa itu Uncolony optimization ya. Nah, kalau zaman dulu Bu Ayi, ya waktu saya riset 15 tahun yang lalu ya, itu kesulitan atau membutuhkan effort untuk melakukan data preprocessing. Sehingga dulu melakukan konversi dari web log data sehingga menjadi structured data, sehingga bisa diolah discovery. Ini ya, untuk saat ini karena hampir semua platform medsos dan lain-lain harus memiliki user login dulu ya. Nah, ini bisa dipadukan antara web access log dengan data user atau data customer yang telah memberikan data itu. Jadi saat ini bisa menggunakan dua data itu ya. Nah, kalau kita lihat di web access log kita ya. Jadi saya akan perlihatkan web access log ya. Ini misalkan kita lihat sebentar ya, Ibu ya. Oke, saya akan share contoh web access log ya. Saya kira teman-teman yang sudah sering main di internet ya. Nah, ini adalah web access log ya. Nah, 15 tahun yang lalu ya, saya menambang data dari web access log ini ya. Nah, ini datanya unstructured dan membutuhkan effort sebelum masuk pada pattern discovery ya. Nah, kalau sekarang data-data ini ya, karena ini effortnya cukup besar ya, maka ada data yang lebih mudah untuk mendapatkan data customer tadi, yaitu setelah kita login. Jadi kalau kita lihat kenapa sekarang Google, Facebook itu lebih mudah di data preprocessingnya ya. Nah, ini karena setiap kita menggunakan perangkat atau fitur dari Google, itu kita harus login dulu ya. Nah, ini ya, ini kan kita masuk ke email, masuk ke YouTube, itu kan login dulu ya. Nah, sehingga datanya, data uniknya itu sudah tersimpan dalam database mereka. Jadi dia tidak perlu menambang data dari web access log, atau web access log digunakan untuk melihat patternnya ya, polanya. Halo? Ya, Pak. Ya, suara saya kedengaran, Bu? Kedengaran. Jelas, Pak. Silakan. Jelas, Bu ya. Oke ya, sekarang kita masuk pada materi tadi. Oke, itu contoh web access log. Jadi sekarang teman-teman bisa membayangkan bagaimana kita menambang data dari web access log atau data yang user sudah daftar terlebih dahulu. Kayak kita akses email ya. Tadi saya sudah tunjukkan bagaimana Google memperlihatkan interaksi kita dengan layanan dia ya. Nah, apa yang saya lakukan adalah sebenarnya saat ini masih relevan ya untuk dikembangkan. Jadi kalau teman-teman mau riset bagaimana menggabungkan data web access log dengan user yang telah tersimpan dengan berbagai fitur lintas platform untuk kebutuhan big data ya. Ini
mungkin tahap preprocessing akan lebih mudah, tetapi saya yakin masih ada celah-celah yang masih bisa kita enhance ya. Jadi Bu Ayi dan kawan-kawan kalau mau riset lebih lanjut tentang hal ini masih sangat memungkinkan ya. Nah, apa yang kita lakukan untuk membangun pola tadi pattern discovery tapi dengan preprocessing menggunakan web access log atau gabungan dengan data yang telah tersimpan ya. Nah, sebelum kita masuk pada uncolony optimization, maka kita harus melakukan data preprocessing terlebih dahulu ya. Jadi dari log access file kita lakukan parsing sehingga menjadilah masuk ke dalam data yang terstruktur ya. Apa yang kita ekstrak adalah data session, jumlah akses, rata-rata akses, jumlah login dan rata-rata login ya. Nah, tapi data ini ya, ini bisa digabungkan dengan data yang telah terkumpul ya. Kemudian kita melakukan modifikasi datanya ya berdasarkan kategori yang kita buat, katakanlah potensial maupun non potensial. Nah, kemudian kita lakukan data konversi. Hasil data konversi inilah nanti yang akan masuk pada algoritma unminer untuk fungsi klasifikasi ya. Nah, sehingga bagaimana hubungan antara web usage mining ya, antara website kemudian di situ ada banyak sekali usernya, kemudian datanya terhimpun dalam web access log maupun dalam tabel customer kita. Nah, ini nanti dimanfaatkanlah untuk business intelligence, baik untuk akuisisi, retensi maupun untuk penetrasi customer ya. Nah, ini contoh Bu ya, ini contoh tahapannya ya. Saya kira teman-teman sudah familiar ya. Dari web access log yang unstructured ya, kemudian kita membangunlah log table sehingga nanti kita bisa melakukan akumulasi. Nah, ini membutuhkan berbagai teknologi ya, supaya bagaimana data miliaran itu tiap hari saya yakin Google, Facebook itu datanya miliaran, karena satu orang bisa mengenerate ratusan bahkan ribuan akses log ya untuk diekstrak ya, bahwa saya menggunakan IP ini berapa jumlah aksesnya, durasi aksesnya, rata-rata aksesnya, jumlah loginnya, rata-rata loginnya, berapa konsumsi data kita, apakah nanti masuk kelompok yang perlu diretensi ataukah potensial ataukah memang tidak potensial ya bagi pengelola web ya. Nah, inilah nanti yang akan digunakan untuk unminer Bu Ayi dan kawan-kawan, sehingga nanti data yang awal mulanya kuantifikasi ini itu bisa kita konversi menjadi rating kualitatif ya, yang sudah kita buat kategorinya ya. Jadi misalkan jumlah akses sedikit, sedang dan seterusnya ya. Nah, ini tahapan pembentukan data ya untuk konsumsi web usage mining dengan unminer. Nah, bagaimana kita melakukan ekstraksi data tadi ya? Ada beberapa yang kita lihat ya, jumlah akses yang dilakukan oleh user dalam periode tertentu, durasi aksesnya, rata-rata jumlah waktu dan rata-rata waktu login user ya. Nah, ini memang tidak ada data yang terbentuk langsung Bu Ayi dan kawan-kawan, itu kita harus ekstrak dari web access log yang ada di web server log ya. Nah, ini ada beberapa rumus yang sudah saya buat, nanti bisa saya share ya. Jadi bagaimana kita menghitung durasi penggunaan si user terhadap web kita ya. Jadi time seriesnya ya, time series 1 dan seterusnya itu merupakan akumulasi, kemudian rata-rata durasinya adalah total durasi ini dibagi dengan waktu atau rata-rata dari total waktu ya. Oke, sekarang uncolony optimization ya. Jadi kita bagaimana melakukan pattern discovery. Nah, pattern discovery itu sebenarnya ada beberapa hal ya, seperti yang saya sampaikan di awal, bisa untuk asosiasi, bisa untuk klasifikasi ya, ataupun bisa untuk apa yang tadi, klasifikasi, asosiasi, clustering ya. Nah, dalam konteks ini ya, jadi teman-teman ketiga fungsi tadi bisa diterapkan ya, bisa untuk association, bisa untuk clustering, bisa untuk klasifikasi ya. Nah, uncolony optimization ini merupakan algoritma yang terinspirasi oleh gaya hidup semut sebenarnya ya. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman di rumah mungkin ada semut ya, kita bisa lihat kenapa sih semut itu jarang hidup sendiri, pasti dia berkoloni ya. Jadi ini merupakan bagian daripada algoritma swarm intelligence ya.
Jadi swarm intelligence itu intelijensi buatan yang terinspirasi dari koloni makhluk hidup. Dalam hal ini adalah binatang ya. Jadi swarm intelligence ada uncolony ya. Kemudian ada yang lainnya, itu cukup banyak inspirasinya. Nanti teman-teman bisa search algoritma yang satu rumpun dengan swarm intelligence ya. Nah, semut memiliki keunikan ya. Bahkan kalau dalam Al-Qur'an itu semut diabadikan dalam surat An-Naml. Jadi ternyata Nabi Sulaiman aja terkesima dengan kehidupan semut. Nah, lama-kelamaan ternyata para pakar intelijensi buatan ya itu terinspirasi juga dengan gaya hidup semut yang berkoloni ya. Jadi kalau kita lihat kenapa sih semut itu bisa mendapatkan rute yang terpendek lah ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti bisa simulasi lah. Ada sekian semut, ada gula ya. Nanti semut itu bisa menemukan rute yang terpendek untuk sampai ke gula ya. Saya carikan dulu contoh simulasi semut Bu ya. Tunggu sebentar Bu ya, saya buka file mengenai algoritma semut. Bapak, silakan. Pindah screen ya Pak ya? Ya Bu, saya cari dulu sebentar Bu ya. Karena ini Enggak. Bapak dan Ibu, bagi yang ingin bertanya boleh mempersiapkan pertanyaannya di kolom chat. Nanti juga boleh bertanya langsung ke Pak Abdurrahman ya melalui komunikasi. Kelihatannya banyak nih yang bisa ditanyakannya dari aspek CRM-nya ada, dari aspek web usage-nya juga ada gitu ya. Kemudian dari aspek algoritmanya juga bisa. Memang ini riset ya Pak ya, karena melibatkan banyak domain nih Pak kelihatannya ya. ya. Jadi pada saat itu saya meriset tahun 2004 sampai 2009. Pada saat itu memang penggunaan e-commerce ataupun internet masih terbatas Bu ya. Ya medsos juga masih sedikit pada saat itu. Nah, begitu ini medsos sudah mulai banyak, ternyata ada beberapa peneliti dari Amerika juga merefer algoritma yang saya buat untuk pengembangan machine learning di sana gitu ya. Ini bisa cari data dulu ya. Oke, jadi ini butuh waktu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat basic daripada uncolony optimization ya. Jadi intinya adalah bahwa inspirasi dari koloni semut sehingga dia mendapatkan rute yang terpendek ya, rute yang terpendek pada saat dia berkoloni dari sarangnya mendapatkan gula, katakanlah dia mendapatkan rute terpendek, ternyata ada sesuatu yang menarik tuh teman-teman. Jadi setiap semut dia melangkah berjalan itu dia meninggalkan zat kimia yang namanya feromon ya. Jadi semakin banyak jejak feromon yang ditinggalkan oleh sekelompok semut, maka itu adalah rute terpendek bagi semut-semut berikutnya. Nah, ada beberapa semut ya, semut yang di Amerika Latin itu yang tidak memiliki indera penglihatan Bu Ayi ya. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi Allah menciptakan semut ternyata ada memiliki keterbatasan penglihatan, tetapi dia dapat menjangkau ya, dapat menjangkau destinasinya dengan lebih baik gitu algoritmanya. Nah, ternyata ada feromon dalam jejak-jejak yang ditinggalkan ya. Jadi misalkanlah ada 20 semut dari sarangnya, dia pergi ke titik B gitu. Nah, itu masing-masing semut yang pertama dia lewat jalur A, jalur B, jalur C. Nah, kemudian feromon mana yang tertinggal, yang paling banyak dia akan diikuti oleh semut berikutnya. Nah, itu inspirasi uncolony optimization
ya. Nah, itu menjadi inspirasi untuk menyusun algoritma bagaimana untuk mendapatkan rute terpendek, atau dalam hal ini adalah bagaimana untuk melakukan klasifikasi lebih akurat gitu, ya. Slide ini kelihatan Bu Ayi? Halo? Kelihatan Pak? Oke. Kelihatan Pak? Bagaimana kita melakukan pattern discovery ya? Itu yang paling sederhana adalah dengan rule if then rules ya. Jadi jika kondisi begini maka kelasnya adalah ini. If condition then kelasnya ini ya. Kemudian kita bisa juga mengembangkan dengan berbagai operator ya. If term 1 and term 2 maka kelasnya akan seperti ini ya. Nah, ini adalah secara umum yang kita bisa bangun untuk fungsi klasifikasi ya. Nah, di uncolony optimization, di unminer ya, jadi algoritma pertama yang dibangun ya oleh para periset pendahulu itu mereka menamakan dengan unminer ya. Jadi nanti kita ambil training setnya ya, kemudian ada rule untuk melakukan mengekstrak ya. Nah, ini saya sampaikan, saya rubah. Oke, ya. Sebentar Bu ya, saya sambil menunggu Pak Abdul Rahman share tayangan, Bapak dan Ibu juga bisa membayangkan ya semut berkoloni, kemudian mereka bisa mendapatkan jalur terpendek. Gimana mereka berkomunikasinya ya, dan ternyata ada yang istilahnya pheromones yang ditinggalkan oleh semut-semut sehingga koloninya nanti mengikuti feromon tersebut. Setahu saya uncolony ini memang pertama kali digagas oleh Pak Marco Dorico ya, kalau nggak salah tahun 90-an, 92-an, 92-93. Biasanya sih untuk optimasi ya, jadi setahu saya untuk mencari rute terpendek, combinatorial optimization, kemudian scheduling, vehicle routing problem, biasanya sih seperti itu. Nah, ini menarik ya karena digunakan oleh Pak Abdul Rahman ini untuk klasifikasi ya Pak ya? Ya Bu ya. Nah, ini next stage gitu. Jadi awalnya setahu saya uncolony namanya juga ACO ya, O-nya itu optimization. Jadi memang untuk persoalan optimasi.
Namun ternyata bisa juga digunakan untuk klasifikasi. Nah, apalagi ini klasifikasi untuk web usage ya, web usage pengguna web. Nanti ujung-ujungnya apa Pak? Jadi terdapat kelompok-kelompok pengguna web gitu atau Jadi nanti kelompokan ya? ada pengelompokan Bu ya, ada klasifikasi pengguna web Bu. Jadi nanti kita klasifikasikan mana pengguna web yang potensial, mana yang tidak potensial ya. Tadi untuk kebutuhan bisnis intelijen tadi Bu ya. Jadi nanti pada saat kita, kalau di CRM tadi yang saya jelaskan itu kan ada customer relationship management Bu ya. Jadi bagaimana termasuk mau melakukan promosi atau iklan ya, makanya itu sekarang dimanfaatkan oleh teman-teman pengelola Facebook maupun Google. Jadi kalau Bu Ayi katakanlah patternnya itu adalah suka dengan swarm intelligence, maka nanti buku-buku yang terkait dengan swarm intelligence yang diiklankan oleh yang punya toko itu akan masuk pada roomnya Bu Ayi gitu. Sebentar Bu, ini PowerPoint saya sudah sedikit masalah sebentar. Silakan Pak. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu, kita bisa mengecek ini potensial atau tidak gitu. Kalau memang customer potensial, tentu kita tindak lanjuti lebih jauh ya Pak ya, di CRM ini. Nanti yang tidak potensial barangkali bisa bukan diabaikan, tapi barangkali ya tidak diprioritaskan. Baik Bu. Oke, saya akan buka algoritma yang kita bangun selama saya riset kurang lebih tahun berapa nih Bu ya, 2004 sampai 2009, berarti udah 16 tahun yang lalu Bu Ayi. Nah ini saya kemarin Pak Solikin sama Bu Ayi bahan riset apa dulu yang pernah dibangun sehingga bisa diteruskan atau gimana, atau ada teman-teman yang tertarik ini bisa dilakukan ya. Kelihatan Bu presentasi saya Bu? Kelihatan Pak. Baik, jadi yang disampaikan oleh Bu Ayi ya, jadi Unminer ini sebenarnya udah mulai digagas ya, tadi memang untuk bagian daripada swarm intelligence untuk melakukan optimasi berbagai hal ya. Nah, di tahun 2002 itu muncullah algoritma Bu ya, algoritma Unminer ya. Jadi Uncolony Optimization yang digunakan untuk data mining secara umum itu namanya Unminer. Nah, ini digagas oleh Parpinelli kemudian oleh Galea ya. Kemudian pada tahun 2004 menggunakan Unminer ya untuk data mining secara umum, tapi dia untuk transisi probabilistik ya. Fungsi heuristiknya adalah specificity dan sensitivity ya. Nah, tahun 2006 ini ada yang namanya CUN ya, Continuous Unminer. Nah, ini dikeluarkan atau diterbitkan oleh Swaminathan ya. Ini diskritisasinya, jadi bagaimana mendiskritkan itu menggunakan algoritma PDF ya, ini menggunakan data kategori dan numerik ya. Kemudian tahun 2007 itu ada web mining Bu. Nah, ini web mining itu dilakukan oleh Nicholas, ini untuk web content mining. Kan tadi ada web structure mining, ada web content mining, ada web usage mining ya. Nah, tahun 2008 ada yang namanya CUnminer ya. Itu untuk data mining secara umum ya, dia juga menggunakan ini. Nah, saya tahun 2009 ya. Ya, ini sekaligus menjadi akhir daripada kuliah saya pada saat itu untuk disertasi. Nah, ini bagaimana Unminer ya, itu kita gunakan untuk web usage mining dengan diskritisasi MDL ya, kategorinya data kategori dan numerik. Kemudian aturan transisinya adalah probabilistik dengan Unminer yang dikembangkan oleh Parpinelli ya. Kemudian menggunakan updating pheromonnya adalah menggunakan algoritma PDF. Nah, ini fungsi heuristiknya berbasis pada penggunaan web ya. Nah, yang saya kembangkan adalah bagaimana membangun fungsi heuristik dalam algoritma Unminer ya. Nah, ini saya harus buka data-data yang dulu Bu ya. Oke. Nah, ini tahapan untuk pre-processing udah saya jelaskan tadi ya. Nah, jadi nanti ujung-ujungnya adalah pengelompokan tadi, Bu Ayi. Mana yang potensial, mana yang tidak potensial dari data-data processing yang sudah kita lakukan. Ya. Nah, nih ya. Pertama adalah
inisialisasi parameter di unminer ya, nanti ada yang namanya entropi ya. Jadi nanti ada bobot entropi ya, ada information gain ya, kemudian ada information gain terkait dengan atribut total akses, ada information gain terkait dengan atribut rata-rata waktu akses ya. Nah, ini parameternya nanti ada jumlah semut yang akan kita libatkan, kemudian minimal case contoh per rule-nya berapa, maksimal uncover case-nya berapa, jumlah rule nya berapa ini ya. Kemudian ada preprocessing. Nah, ini ada inisialisasi nilai promon semua termnya tadi ya. Jadi kan tadi ada if then else-nya itu kita bangun termnya, sehingga nanti kita berikutnya adalah menentukan antecedennya ya. Nanti materi bisa saya share atau nanti Bapak dan Ibu bisa share di internet artikel-artikel yang pernah saya buat di beberapa konferensi ya. Nah, ini ada yang menarik Bu Ayi dan kawan-kawan. Jadi bagaimana si feromon tadi ya. Jadi dengan MDL yang dikembangkan oleh Fayette saya pakai untuk menentukan information gain ya. Jadi information gain ini adalah untuk menentukan ya entropi dari masing-masing penggunaan dari web user ya. Semakin besar nilai entropinya ya, semakin besar nilai entropinya, maka di situ artinya banyak kotornya, artinya itu tidak layak untuk masuk kepada kategori atau klasifikasi potensial ya. Semakin kecil entropinya dari information gain, maka itu nanti akan layak menjadi customer yang potensial ya. Nah, ini updating nilai feromonnya ya. Nah, ini konstruksi kaidahnya ya. Jadi bagaimana kaidah-kaidah dalam uncolony optimization dalam penggunaan web usage mining ini yang kita kembangkan ya. Jadi bagaimana probabilitas term ya dari atribut pertama dan kedua ya sebagai antecedent kaidah ya. Nah, ini yang kita buat adalah berdasarkan fungsi heuristik ya, yaitu jumlah feromon yang diasosiasikan dengan term I dan J pada iterasi waktu tertentu ya. Nah, ini untuk pengujian ya. Nanti jumlah semutnya, kemudian ada minimal case per rule-nya, maksimal uncover case-nya, jumlah rule yang tercover beserta bobot fungsi heuristiknya ya. Nah, ini pada saat itu saya menggunakan data-data yang masih tidak seapik yang sekarang ya, artinya masih menggunakan data website biasa Bu ya. Contoh misalkan dulu kita kembangkan website Nurul Hidayah, Forum Zakat ya, kemudian Bas Jabar, kotasantri.com ya. Ini riset-riset 15 tahun yang lalu. Tapi begitu melihat data Facebook dan Google yang tadi saya sampaikan ya, nah itu lebih menarik sebenarnya ya. Lebih menarik kalau kita bisa mengakses web access log yang lebih besar ya. Kemudian kita melibatkan data e-commerce yang cukup besar, sehingga nanti bagaimana kita membangun klasifikasi pengguna web menggunakan algoritma uncolony optimization ini ya. Nah, ini hasil eksplorasinya ya, dari tingkat akurasi ya, kemudian jumlah kaidah dan waktu komputasi ya. Jadi kalau kita berbicara pengujian algoritma, paling tidak kita bisa melihat dari sisi akurasi ya, kemudian performance ya, atau tingkat komputasinya ya. Nah, kemudian terkait dengan entropi ya. Jadi misalkan kalau entropinya lebih baik, artinya sedikit kecil, artinya noise-nya itu lebih kecil, maka nanti akan mempengaruhi tingkat akurasinya ya, termasuk bagaimana konsumsi performanya ya. Nah, ini perbandingan dengan algoritma lain ya. Pada saat itu saya menguji, membandingkan dengan beberapa algoritma yang saya kembangkan, namanya CUNBOOM ya, Continuous Uncolony Optimization untuk Web Usage Mining. Nah, ini pengembangan dari CUNMiner ya. Baik Bu Ayu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan.
Baik, terima kasih Pak Abdurrahman untuk paparannya. Jadi itu riset beliau berapa tahun yang lalu Pak? 2009 itu udah selesai ya? Ya, Luar biasa jadi riset dari tahun 2004 lah Bu ya, 2004 sampai 2009. 2004. Kemudian mendapatkan topik itu ya 2 tahun sebelum 2009, 2007 lah Bu ya. Artinya bisa 2007. bisa mengerucut ke arah uncolony web optimization untuk web usage mining gitu. Ya, luar biasa ya, futuristik ya Pak ya. Memang kalau riset itu mandangnya jauh sekali ke depannya. Jadi orang lain belum memikirkan, Pak Abdurrahman udah duluan gitu ya. Ini Pak ada beberapa pertanyaan. Sudah tadi kalau Bu Sofa sih nanya tentang activity tadi di Google bisa dihapus ya Pak ya? Oleh Bisa kita. Bu. Nah, tetapi walaupun bisa itu hilang. Halo Bu, itu bisa dihapus dalam konteks hilang dari kita sebagai user. Tetapi untuk di web access log-nya itu masih tersimpan Bu, kecuali Google yang menghapus ya. Di web access log ya. Jadi di web access log, jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini ini nggak terhapus Bu Ayi, kecuali Google yang menghapusnya ya. Tapi kalau kita sebagai konsumen, sebagai user, ya tidak terhapus. Kalau Google sewaktu-waktu akan mengambil, itu masih bisa. Itu artinya terhapus dari pandangan kita sebagai customer. Tapi data ini abadi selama Google masih menyimpan. Gitu. Berarti Nah, Google itu makanya- memang punya penyimpanan raksasa ya Pak ya? Dia Ya ini, ada kadaluarsanya mungkin Pak 10 tahun atau 20 tahun nggak ada ya Pak ya? Iya, baik ini. nah ini tergantung kebutuhan Google. Apa ya yang bertanya? Nyambung ya Pak Abdurrahman. Ini ya begitu raksasanya menyimpan data kita ya Pak ya, pengguna akun Google. Hanya kalau seperti biasa dengan permasalahan bisnis, e-commerce dan seterusnya, itu ada kadaluarsanya. Misalnya kalau banking 3 tahun terdelete. Nah itu kalau Google itu kalau di akun kitanya terdelete tapi di Google masih tersimpan, berarti kan kita tidak tahu nih Pak ya, digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak gitu loh Pak. Betul. Bagaimana dari sisi keamanannya gitu loh Pak? Oke. Apakah bisa diantisipasi atau apa gitu? Gitu Ya. aja. Kebetulan saya konsultan di perbankan juga ya Bu Sofa ya. Jadi kalau kita melihat data perbankan ya, selama data kita itu masih sebagai nasabah, walaupun kita belum bertransaksi udah lebih 3 tahun, data masih mereka simpan Bu. Karena nanti memungkinkan suatu saat ada kejadian-kejadian yang harus menggunakan data tersebut. Jadi contoh misalkan Bu Bu Sofia, artinya menggunakan data tahun 80-an transaksi ya. Nah ternyata tahun 2020 ini ada masalah gitu kan. Nah itu data itu bank tidak menyimpan, nah itu nanti akan susah. Nah makanya sekarang teman-teman perbankan itu data-data sejak dia masih zaman konven, artinya masih offline ya, itu mereka masih diselamatkan. Karena banyak sekali kasus-kasus di perbankan, ya kebetulan saya konsultan anti fraud juga di perbankan, banyak kasus-kasus yang terjadi 10-30 tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau data transaksional itu tetap harus digunakan, Bu. Tetap harus itu dikelola oleh pihak perbankan. Nah sekarang bagaimana dengan Google ya? Nah ini kemarin kita ada diskusi. Jadi dengan adanya Google, Facebook, Twitter, Instagram itu adalah unnation state Bu ya, merupakan negara tanpa geografis. Ya. Jadi kita ini sudah masuk menjadi rakyat Facebook, menjadi rakyat Google yang tidak demokratis. Artinya apa? Bahwa kita adalah menjadi rakyat yang patuh dengan presiden Google dan Facebook. Kan tidak ada pemilu di Facebook dan Google ya. Nah kita sudah tanda tangan sendiri di akhir pada saat kita bikin akun bahwa data-data akan dikelola oleh mereka. Ya. Jadi kita sudah tanda tangan di situ Bu Sofia. Jadi kemarin kita diskusi dengan teman-teman yang ahli tata negara. Ini berarti kalau dikaitkan dengan artificial intelligence ini bisa menjadi bahan acuan ya Pak, ke misalnya ke pemilihan pilkada atau pemilu gitu ya, karena kita punya historisnya gitu ya di Google.
Jadi kalau kita perhatikan pemilu di berbagai negara, Bu Sofia, itu sekarang Google dan Facebook itu memiliki daya tawar yang tinggi. Ya, itu tidak hanya di Indonesia, termasuk di Amerika. Ya, kemarin kasus Donald Trump ya, itu mereka marah dengan Facebook karena banyak akun-akun di Facebook katakanlah menyerang Donald Trump dan sebagainya. Facebook melakukan pembiaran gitu. Ya, jadi sekarang kita menjadi di samping sebagai rakyat Indonesia, kita jadi rakyat Google, rakyat Facebook, rakyat Android gitu. Ya, kita harus patuh dengan aturan yang dibikin oleh mereka dan tidak ada komunikasi dengan kita gitu. Nah, ini lebih baik kalau kita di negara ya, negara Indonesia masih memungkinkan ada sosialisasi dan lain-lain. Tapi kalau namanya Facebook, Google ya nggak ada ya. Pokoknya kita klik. Nah, artinya apa? Bagi pengguna internet khususnya medsos ya harus menggunakan secara cerdas gitu. Ya. Soalnya di kita tidak ada pembatasan ya Pak. Undang-undang ITE juga kan nggak jelas ya Pak. Jadi pembatasan. Kalau ada yang melaporkan kan Bu? Ya, yang apa? Akhirnya kita jadi cukup besar dan historis semua rakyat Indonesia ternyata Google menyimpan gitu loh Pak. Nah, ini kan kalau saya orang awam ya, orang awam di politik ternyata harus cerdas betul seperti Bapak. Tidak main-main kita asal menyimpan teks, menyimpan image dan video dan seterusnya di Google gitu loh Pak. Kalau memang sih saya justru menarik ya Pak ya, karena saya temanya kan komputasional politik ya Pak. Saya juga ada pengguna sosmed untuk menuju ke kampanye politik. Nah mungkin nanti topik Bapak bisa saya jadikan referensi gitu Pak. Boleh Bu, silakan Bu. Pengguna sosmed yang terbesar untuk kampanye politik karena tidak lagi berbasis kampanye manual, kampanye politik lewat sosmed gitu. Maka cenderungan nanti pemilih dan sebagainya itu diambil dari dataset yang di sosmed gitu loh. Betul. Itu mungkin Pak. Ya, jadi saat ini banyak negara-negara yang meminta pada Google dan Facebook lah, karena mereka penggunanya 2 miliar lebih gitu ya. Untuk kepentingan baik itu kepentingan kampanye dan lain sebagainya. Dan itu datanya sangat mahal Bu Sofia. Datanya tentunya sangat mahal. Jadi data kita bisa dijual berkali-kali oleh mereka untuk kegiatan bisnis atau iklan, ataukah nanti untuk kepentingan itu ke depannya. Jadi sangat menarik Bu kalau itu dilanjutkan ya. Tetapi mungkin risetnya adalah bagaimana pola-pola atau pattern-pattern yang bisa kita bangun tadi Bu ya. Jadi bagaimana sih pola pemilih ya. Pola pemilih dalam konteks politik ya, dengan melakukan ekstrak discovery ya, pengetahuan mengenai perilaku pengguna medsos dan lain-lain. Itu saya kira sangat menarik Bu Sofia. Iya, siap Pak. Terima kasih Pak. Nuhun Bu I. Mangga Ibu Sofia, terima kasih pertanyaannya. Ternyata risetnya lebih ke politik ya, ada unsur politiknya nih, relevan sekali nih dengan web usage mining ini. Pak Bu Rahman, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Rini Nuraini Sukmana. Ibu Rini mudah-mudahan masih online. Bagaimana web log mining dalam suatu data dengan metode emerging pattern? Ibu Rini barangkali online boleh bertanya langsung supaya diperjelas pertanyaannya mungkin. Masih ada Bu Rini? Kelihatannya. Assalamualaikum Bu, Pak. Waalaikumsalam. Nah, Bu Rini silakan. Iya, mau tanya, tadi kan sudah dijelaskan terkait web log mining ya Pak, kemudian ada metode emerging pattern-nya. Jadi bagaimana kaitannya antara web log mining dalam suatu data dengan metode emerging pattern tersebut, konsepnya seperti apa gitu Pak? Oke ya. Jadi kalau kita berbicara ini Bu Rini ya, jadi ada web log mining, kemudian ada emerging pattern Bu ya. Jadi web usage mining ya, kan kita ingin melihat bagaimana pola penggunaan web ya, perilakunya ya. Nah, sumber datanya, jadi kalau pada saat saya riset
sekian tahun yang lalu itu adalah data yang paling mudah dengan menggunakan web access log pada saat itu. Nah, dengan perkembangan e-commerce dengan medsos yang ada, nah itu memungkinkan sumber datanya itu dikombinasikan. Jadi bisa dari web access log termasuk dari data pengguna, ya. Nah, jadi gabungan beberapa sumber data untuk mengekstrak knowledge, ya, dengan berbagai algoritma itu, ya. Nah, itu nanti akan mendukung terciptanya pola berbagai kombinasi. Jadi mungkin fokusnya Bu Rini, ya, ini jangan melihat dari aspek sumber data, tetapi adalah ekstraksi discovery seperti apa yang akan kita bangun. Jadi mungkin cara berpikirnya, kerangka berpikirnya adalah discovery pattern-nya seperti apa yang akan dibangun, karena sekarang data sangat variatif dan tersedia, nah baru kita bisa melakukan kombinasi untuk menambahkan emerging pattern tadi, Bu Rini. Saya kira itu, Bu Rini. Baik, terima kasih Pak. Ini, silakan Bu Rini kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Ya, cukup jelas Pak. Bu, terima kasih Bu. Cukup jelas, banget, terima kasih. Kemudian Pak Abdurrahman, ini pertanyaan dari Bapak ya, Bapak Happy Nugroho, mengenai perbandingan mana yang lebih akurat antara PID controller, jaringan neural network, dan uncolony optimization. Jadi mungkin perbandingan ketiga algoritma. Ya. Barangkali Pak Abdurrahman bisa menjelaskan. Pak Happy masih ada nggak ya, Pak Happy? Silakan Pak, barangkali bisa disampaikan. Oke. Jadi kalau kita lihat dari PID, kalau kita berbicara algoritma, ya, kalau saya berasumsi begini, Bu Ayi dan kawan-kawan, algoritma itu semuanya bagus, ya, proporsional sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Jadi misalkan untuk uncolony optimization, ya, neural network itu kan jaringan saraf tiruan, bisa jadi dia bagus performan, ya, atau akurasinya dalam hal apa, ya. ACU bisa digunakan untuk dalam konteks meningkatkan kinerja atau tingkat akurasi dalam konteks apa, atau dua-duanya bisa kita lakukan hibrid, menggabungkan, ya, hibrid algoritma, ya. Nah, kalau saya termasuk aliran yang tidak mengkultuskan satu atau dua algoritma, tetapi tergantung daripada kebutuhan, misalkan untuk riset atau bisnis mana yang akan kita tuju, ya. Masing-masing algoritma, ya, memiliki peluang untuk dilakukan enhance, pengembangan, ya. Uncolony optimization masih memungkinkan itu di-enhance dari konteks konstruksi kaidah ataupun nanti digunakan untuk data preprocessing. Neural network juga bisa digunakan untuk berbagai pattern-pattern yang bisa kita lakukan. Nah, bagaimana untuk menguji lebih handal mana? Nah, ini ada beberapa parameter, kan. Apakah yang akan kita cari itu tingkat akurasi kaidahnya yang dihasilkan, ataukah tingkat performance, ya. Bisa jadi ekstraksi kaidahnya akurat, tapi tingkat komputasi performanya itu rendah. Nah, itu bisa jadi. Nah, kalau kita berbicara big data, itu tentunya membutuhkan akurasi dan performance atau waktu komputasi yang lebih cepat. Apalagi data yang kita kelola adalah sekian miliar, kemudian kita ingin melakukan marketing secara personalisasi, ya. Nah, ini saya tidak bisa menyimpulkan lebih baik mana gitu, karena masing-masing algoritma masih terbuka untuk dilakukan enhancement gitu. Saya kira itu untuk jawaban untuk Pak Happy Nugroho, Bu Ayi. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman. Bapak dan Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Kalau algoritma yang Bapak gunakan itu kan N-miner ya Pak ya, jadi dikembangkan ulang. Ya, betul. Jadi yang kita kembangkan dari N-miner, algoritma dasarnya dari N-miner. Nah, kemudian saya membangun suatu fungsi heuristik, ya, untuk mengkonstruksi kaidah itu dengan menggunakan information gain, Bu, ya. Jadi bagaimana untuk mendapatkan gain informasi untuk mendapatkan entropi tadi. Jadi kalau entropinya itu makin bagus, artinya rendah, ya, maka itulah nanti untuk membangun kaidah yang diprioritaskan, gitu.
Nah, untuk membangun fungsi heuristik kebetulan waktu itu ya, kalau teman-teman sekarang risetnya itu lebih intens, bisa lebih cepat gitu ya. Karena pada saat itu saya banyak kesibukan, sehingga membutuhkan waktu kurang lebih ya 2 tahun lah, sehingga menemukanlah optimasi fungsi heuristik tadi gitu. Ya. Jadi yang saya tonjolkan di fungsi heuristik, di fungsi heuristiknya ya, jadi novelty-nya di situ ya Pak ya, kebaruan. Kalau disertasi kan harus ada novelty ya Pak ya. betul. Jadi novelty saya di fungsi heuristik sama di data preprocessing. Karena pada saat itu belum ada suatu riset yang membangun data preprocessing untuk web usage mining. Ya, jadi pada saat itu saya membangun data preprocessing yang bersumber dari data web access log. Ya, gitu. Ada dua Bu, ada 2 kebaharuan atau novelty yang saya sampaikan pada saat itu. Yang satu adalah data preprocessing, yang kedua adalah fungsi heuristik untuk uncolony optimization untuk web usage mining. Baik. Lalu ada benchmarknya Pak. Biasanya kalau disertasi kan harus ada benchmark ya Pak ya. Itu n-miner yang oleh Bapak ini di compare dengan apa mungkin Pak? Boleh Bu. Jadi pada saat itu kita compare dengan beberapa algoritma ya. Nah ini benchmarknya dengan berbagai, ada unminer Bu ya. Ada unminer kita juga compare, kemudian dengan C45 juga kita compare Bu ya, algoritma C45. Nah kemudian dengan si Unwum itu sendiri. Jadi ada 4 algoritma yang saya compare pada saat itu Bu, ya. Nah apa yang kita compare adalah tingkat akurasi, jumlah kaidah, dan waktu komputasi. Jadi 3 aspek ini Bu, untuk menguji algoritma. Akurasi, lalu apa Pak? Tingkat akurasi, kemudian jumlah kaidah yang diekstrak, dan waktu komputasi. Ya. Dan waktu komputasi. Kaidah itu gimana Pak? Jumlah kaidah itu discovery-nya Bu ya. Discovery pattern-nya Bu ya. Discovery pattern-nya. Jadi kaidah artinya if then else-nya itu berapa yang kita bangun gitu. Jadi untuk mendapatkan customer yang potensial, itu berapa kaidah yang terbangun oleh algoritma tersebut gitu. Oh, jadi itu juga bisa dijadikan benchmarking ya? Betul Bu. Iya. Kemudian kalau ketika membenchmark itu gimana Pak? Memang menggunakan algoritma yang sudah ada dengan data Bapak yang sama, atau dari penelitian sebelumnya Pak? Oke, dilakukan benchmark ini. Bahan saya kelihatan Bu, bahan presentasinya Bu? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, jadi saya ulangi lagi. Jadi ada 3 aspek yang kemarin kita lihat Bu ya, parameternya, dari tingkat akurasi, jumlah kaidah yang terbangun, kemudian waktu komputasinya Bu, ya. Artinya kalau waktu komputasinya lebih rendah, berarti kan lebih bagus ya. Jumlah kaidah yang lebih banyak dihasilkan, itu juga akan lebih bagus. Akurasinya makin tinggi, maka akan lebih bagus ya. Nah sekarang bagaimana kita melakukan benchmark ya? Maka algoritma itu ya kita bangun dalam suatu aplikasi ya. Nah kemudian algoritma yang sebelumnya ya, itu kita masukkan dalam aplikasi sesuai dengan algoritma periset terdahulu, dengan menggunakan training set data yang sama Bu Ayi ya. Jadi apa ya? Ya, dengan menggunakan training data set yang sama, kemudian kita uji coba ke dalam beberapa algoritma. Ya, jadi bisa jadi uncolony optimization itu kuat di jumlah kaidah dan tingkat akurasi, tapi masalah performansinya itu kurang. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian neural network itu komputasinya bagus. Ya, tapi jumlah kaidah yang dihasilkan untuk web usage mining itu lebih kecil daripada uncolony. Makanya tadi kita mau lebih fokus yang mana? Memang yang paling bagus adalah ketiga aspek tadi ya, yaitu tingkat akurasi, kinerja, dan jumlah kaidah yang diekstrak gitu. Kira-kira ada aspek lain nggak Pak yang bisa dijadikan tolak ukur? Atau memang secara umum cukup tiga hal itu ya Pak ya, waktu komputasi, akurasi, dan jumlah kaidah? Jumlah kaidah yang selama ini saya ketahui baru 3 itu Bu ya.
Tapi kalau nanti ke depannya ada periset-periset yang memperhatikan parameter yang lain, silahkan gitu ya. Atau dari Bu Ayi ada pengalaman di samping tiga Pak? Biasanya ya itu Pak, akurasi dan tadi ya waktu komputasi ya, jadi makin cepat makin baik. Saya pikir sih seperti itu. Ini Bapak dan Ibu, bagaimana nih? Tidak ada yang bertanya? Karena topik disertasi apa ya, lumayan itu cukup berat. Nah, jadi makanya kemarin saya topiknya mau yang mana gitu kan, kalau topik yang saya common aja untuk Zoom, tapi karena pada saat itu di grup dia tanya riset disertasi, ya ini ya memang yang harus, tapi paling tidak bahan yang saya sampaikan di awal tadi ya mengenai data-data Google, Facebook ya, itu adalah data yang sangat menarik untuk di mining gitu Bu. Karena data itu cukup bagus ya, dan itu sekarang menjadi challenge bagi kita, katakanlah seperti Bu Sofi yang terkait dengan politik. Nah itu bagaimana data-data yang miliaran itu sangat berharga kalau digunakan untuk kepentingan politik gitu kan. Kalau untuk kepentingan bisnis memang sudah dipakai sekarang ya. Yang jelas untuk bisnis itu dipakai oleh Google, oleh Facebook, termasuk yang mengiklan ya. Jadi saya beberapa kali melakukan iklan di Facebook dan Instagram, tinggal saya pilih. Saya mau lihat rasio secara geografis, kemudian jenis kelaminnya katakanlah laki-laki atau perempuan, umur berapa. Kebetulan data kita kalau di Facebook ya itu sebagian besar kan akurat ya. Kalau di Google mungkin bisa jadi berapa persen yang akurat ya. Nah yang lebih akurat lagi bagaimana kalau dikawinkan antara data medsos dengan data perbankan. Nah itu lebih menarik lagi ya. Karena data paling akurat itu kan data perbankan Bu Ayi ya. Karena jarang sekali orang menipu, katakanlah Bu Ayi diganti namanya dengan Ibu Sofi kan, kecuali untuk kepentingan fraud ya, tapi jarang sekali. Itu saya yakin 98% itu data akurat. Nah sekarang kalau nanti data perbankan itu bisa connect dengan data medsos ya, maka akan kelihatan ya bagaimana orang yang memiliki tabungan rata-rata per bulan 20 juta itu perilaku di medsos seperti apa sih. Nah itu sangat menarik ya. Saya yakin ke depannya itu akan terkoneksi itu, Bu Ayi. Jangan ditanyakan bisa seperti ini Pak, bagaimana kita mendapatkan data tersebut ya? Kelihatannya tidak boleh ya kita. Kalau kita mengakses data sendiri bisa ya, tapi kalau kita ingin mengakses data orang-orang itu memungkinkan nggak Pak ya? Nah kalau kita sekarang gini Bu, di Google itu sudah ada data training set Bu yang bisa di open, hanya yang sifatnya common. Contoh misalkan nanti Ibu search di Google, nah ini Google luar biasa ya, dia sudah masuk kepada ranah riset. Sekarang Google itu memiliki data training set ya dari berbagai tempat yang sifatnya open license agreement. Jadi nanti Ibu bisa dapat pada saat waktu tahun 2004 sampai 2009 itu saya belum punya data itu. Ya, sehingga saya kebetulan karena mengelola beberapa website, saya gunakanlah data-data itu. Nah, sekarang saya cari beberapa bulan terakhir ini, saya sekarang lagi concern juga untuk big data, saya cari data open source. Ternyata Google sudah menyediakan. Termasuk data kesehatan, Google sudah menyediakan data training set. Nah, ini kalau data COVID-19 di seluruh dunia ini ada datanya, ini akan dipakai oleh banyak orang nih Bu, ya. Jadi data COVID-19 digabungkan dengan data medsos ya, ditambah lagi data perbankan dan lain-lain. Waduh itu customer behavior atau web user behavior akan terekstrak dengan baik itu. Nah itu yang ditanyakan oleh Bu Rini tadi mengenai emerging pattern tadi ya. Jadi akan kita mendapatkan berbagai pola yang sangat menarik ya. Nah makanya sekarang concernnya kalau zaman dulu saat saya riset itu masalah keterbatasan data. Nah, kalau saat ini adalah kaidah apa yang akan dibangun karena data sudah banyak yang available. Jadi, kalau menurut saya sekarang tantangannya adalah kita membangun kaidah yang seperti apa dengan berbagai data yang ada gitu. Itu training set yang disediakan oleh Google sebetulnya data kita juga mungkin ya? Ada dari berbagai negara. Ada dari berbagai negara. Dia sudah agreement lah ya, jadi bisa dipakai. Itu datanya dalam bentuk tekstual Bu ya, TXT atau CSV itu ada. Nanti Ibu search saja ya, Google Training Set. Saya pernah pakai itu.
Iya, ya. Ternyata memang kuncinya di situ ya, dataset yang sebenarnya diperoleh Google dari dia merekam semua aktiviti kita dan juga log-log aktiviti kita ya, luar biasa. Google ini memberi kita fasilitas berbagai kemudahan, tapi sebetulnya dia mendapatkan feedback berupa data kita ya, yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan lainnya. Ya. Jadi data dari handphone ini yang sangat bahaya itu kan, yang sangat rentan itu kan data penggunaan kita di handphone, Bu, di Android. Karena Android itu adalah open source software ya, maka semua perilaku kita yang ada di handphone itu juga akan kelihatan. Jadi kalau Ibu lihat di operating systemnya itu kan ada web lognya, Bu, ya, ada akses lognya, itu juga akan kelihatan di sini, termasuk yang tadi saya sampaikan di akun Google tadi. Ya. Nah ini sekarang memang raja big data adalah mereka yang memiliki data manusia di bumi, yaitu Google, Facebook. Nah, itu mereka raja data lah. Kita memang terbuai dengan gratis semua layanan, tapi sesungguhnya di situ adalah ada tambang emas yang kita berikan kepada mereka. Ya, kita jadi kontributor ya Pak ya, pemberi data for free ya. Mungkin timbal baliknya seperti itu, kita dapat fasilitas, tapi kita juga harus merelakan diri menjadi dataset ya, bagian dari dataset, berkontribusi ke sana. Baik, Bapak dan Ibu, ini kelihatannya waktu juga Pak, jadi kita memang sampai 11.30 sampai jam 12, biasanya keburu azan deh, jadi kita disudahi ketika azan. Terima kasih sekali Pak Abdul Rahman, ini mudah-mudahan penelitiannya terus dilanjutkan ya Pak ya, web usage mining ini terus Bapak lanjutkan. Sekarang saya kembangkan untuk rencana mau bikin super big data nih Bu ya, jadi bagaimana nanti kita melakukan mining di super big data. Jadi ini menjadi tantangan. Ya, artinya ini kan kita baru mengenal big data. Kalau istilah saya nanti ke depan itu ada super big data, di mana nanti data-data big data yang dari internet tadi ya, itu nanti akan dikombin dengan data-data kesehatan, data perbankan kita. Jadi itu akan menarik itu. Data kesehatan kan sudah ada, data COVID nih Bu ya, data COVID-19. Nah nanti kalau suatu saat nanti data perbankan ya, itu juga mulai open suatu saat. Nah itu kita tidak bisa berkutik nih ya, kita tidak bisa berbohong. Jadi nanti kalau kita mau ngajuin kredit di bank dan sebagainya, itu akan kelihatan perilakunya seperti apa gitu, otomatis itu. Ya. Oh ya Pak, saya wondering tadi ketika Bapak menggunakan miner tadi, itu dikonstruksi sendiri Pak, atau menggunakan tools yang sudah ada kan, tools big data juga banyak apa ya, ada WK misalnya ya. Waktu itu saya menggunakan tools yang ada Bu, jadi kita menggunakan tools yang ada dikembangkan oleh New Zealand University pada saat itu. Nah kemudian saya melakukan customisasi codingnya. Kebetulan aplikasinya kan open source Bu ya, menggunakan Java, kemudian kita lakukan customisasi dengan algoritma yang kita bangun. Ada Bu. Jadi betul-betul membangun ya, karena kesininya kan banyak juga ya tools untuk melakukan mining itu. Kemarin itu banyak pertanyaan juga Pak, data mining dengan machine learning gitu. Jargonnya kita masih gunakan data mining ya Pak ya, tapi orang-orang menggunakan machine learning juga, itu sama aja atau ada beda ya Pak ya? Jadi kalau namanya machine learning itu kan sebenarnya algoritma bagaimana menyuruh mesin untuk mempelajari dan mengekstrak suatu pola kan Bu. Nah kalau sebenarnya data mining itu kan kalau hemat saya bagian dari machine learning, tetapi fokusnya adalah menambang dari data gitu. Nah, web mining itu bagian daripada data mining, tapi dia fokus menggunakan data web. Web usage itu bagian daripada web mining yang spesifik menggunakan data web usage gitu. Jadi induknya sebenarnya intelijensia buatan kan Bu. Ya, sebenarnya induk, kalau kita berbicara di informatika sebenarnya itu kan sistem intelijensia buatan ya. Kemudian bahasa kerennya machine learning, kemudian karena objeknya adalah data, maka menjadi data mining. Kalau objeknya adalah video, maka menjadi multimedia mining kan gitu. Jadi kayak YouTube sekarang melakukan multimedia mining gitu. Coba aja Ibu lihat ya,
Kalau kita bikin konten di YouTube kemudian menggunakan musik yang sudah di copyright oleh sebelumnya, maka nanti akan ada copyright claim, ada copyright apa gitu sehingga kita diblok. Nah itu dia menggunakan multimedia mining. Jadi tergantung ya, dari di Instagram juga. Ya, jenis dan tipe datanya itu, Bu. Kalau rumpun keilmuannya saya kira sama sih, Bu. Itu assisted intelligence ya, bukan atau machine learning. Jadi kayak neural network C45 itu masih bisa digunakan. Nah, ini hanya karena tipe datanya aja yang berkembang gitu, Bu. Betul, betul. Pak Abdurrahman, senang sekali. Ya, silakan Pak. Ya, sama seperti big data yang sekarang didengung-dengungkan, ya itu kan karena masalah sumber dan tipe datanya aja, Bu. Kalau teknologinya atau algoritmanya kan algoritma dahulu itu yang sudah kita lakukan, ya neural network, klasik, ya. rumputnya masih di situ. Hanya kebetulan sumber data dan variasi datanya itu lebih lengkap lah dibandingkan zaman dulu itu, Bu. Itu aja. Betul. Ya, sekarang karena datanya ada di mana-mana dan memang semua orang jadi kontributor sih Pak ya, jadi datanya banyak sekali ya, disebut big data tadi super big data ya. Pak Abdurrahman, barangkali ada closing Pak untuk ini kebanyakan yang diundang itu dosen, barangkali tadi seperti Bu Sofa Sofia juga sedang riset, ada apa ya Pak ya, bukan wejangan barangkali arahan mungkin ya untuk yang ingin riset ke arah mining, machine learning, baiknya seperti apa Pak? Apa dulu gitu yang harus dilakukan? Baik Bu, terima kasih. Jadi saran saya untuk teman-teman periset sekarang, karena data itu sudah banyak yang available ya, dan banyak data open source yang bisa kita gunakan, termasuk aplikasi open source banyak yang bisa kita uji coba. Justru challenge-nya itu adalah knowledge discovery seperti apa yang akan kita inginkan, atau kaidah knowledge apa yang akan kita bangun gitu. Jadi itu yang harus kita challenge. Artinya pendekatannya adalah top down gitu. Jadi kalau dulu mungkin susah untuk top down karena terkait dengan data, sehingga dari bottom up gitu. Nah kalau sekarang menurut saya karena data itu sudah tersedia dan mudah kita dapatkan, mungkin pendekatannya top down. Jadi katalah Bu Sofia itu di politik. Jadi Ibu ingin mendapatkan pattern mau seperti apa, ya. Jadi berangkat dari sana. Saya ingin melihat pattern bagaimana sih pengguna sosmed terhadap pilihan parpol, ya. Nah, pengguna sosmed yang seperti apa, ya? Apakah anak muda sekarang katanya lebih Instagramable daripada Facebooker, ya? Bagaimana karakteristik pengguna Instagram dengan pengguna Facebook? Ya, Instagram itu lebih banyak anak milenial, Facebook mungkin gabungan kan, dan lain sebagainya. Nah, nanti baru berbicara ketersediaan data gitu. Jadi, saya kira itu lebih menarik, artinya riset kita akan lebih bebas gitu, Bu Ayi. Jadi, saya kira terima kasih. Iya Pak, nanti kapan-kapan sharing lagi ya Pak, kelihatannya banyak yang bisa di-share dari Pak Abdurrahman, riset-risetnya luar biasa dari tahun 2004, sudah web usage ya, 2009 sampai 2009 dan dilanjut terus sampai sekarang. Mudah-mudahan berkenan Pak nanti ikut lagi bergabung di webinar Aptikom Jabar. Mudah-mudahan berkenan diundang lagi apa ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Abdurrahman. Nanti banyak yang bertanya ini Pak, PPT-nya berkenan di share mungkin Pak PPT-nya. Baik Bu, nanti saya share ke Bu Aye ya. Boleh ke saya, nanti saya yang bantu sebarkan. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih untuk webinar hari ini yang sudah dari tadi jam 10 sampai menjelang jam 12 ini. Insya Allah kita akan adakan lagi webinar Jabar berikutnya dengan tamu-tamu yang lain. Tapi mudah-mudahan Pak Abdurrahman berkenan diundang lagi, karena saya melihat risetnya sangat relevan ya, sangat kekinian gitu untuk kita para peneliti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk kehadirannya. Saya tutup webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahman, makasih Bu Ai. Sama-sama Bu Sofi. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam.